Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, baik itu hidayah Islam maupun hidayah istiqamah di atas agama Islam dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kita hidayah untuk menuju majlis ilmu. Kita bermujalasah, duduk-duduk mengkaji qala Allah wa qala Rasul. Ya. Yang mana ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah semestinya untuk senantiasa kita syukuri. Terlebih lagi setelah lepasnya bulan Ramadan meninggalkan kita semua, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita di bulan Syawal, yang mana di antara sunnah di bulan Syawal adalah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini penting, ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, man shama ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama qasiyamid dahr. Maka barang siapa yang telah usai berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Ya, kapan lagi kita bisa puasa 1 tahun full, ya kan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, apabila kita puasa full di bulan Ramadan, kemudian kita iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan pahalanya kita puasa 1 tahun full. Ini ada pembahasan tersendiri di antara para ulama terkait hadis ini. Ya. Yang pertama yang perlu difahami adalah bahwasanya tentu saja bagi yang masih memiliki hutang puasa, maka lebih diutamakan untuk mengqadha puasanya terlebih dahulu. Ya. Maka lebih diutamakan mengqadha terlebih dahulu hutang puasanya. Baru kemudian apabila sudah selesai, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwasanya silakan puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, kemudian baru mengqadha. Ya.
Kendati demikian, kita gabungkan, kita kompromikan di antara pendapat-pendapat para ulama barusan, bahwasanya kalaupun ingin puasa 6 hari di bulan Syawal bisa, akan tetapi pahala 1 tahun fullnya itu masih tertunda sampai ia selesai mengqadha puasanya. Paham? Karena tadi kan Nabi SAW bilangnya apa? Man shoma Ramadhana, barang siapa yang telah usai puasa di bulan Ramadan. Sedangkan yang masih punya hutang puasa sudah selesai belum? Belum. Yang masih punya hutang puasa berarti belum selesai puasa Ramadannya. Artinya apa? Kalau dia puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, maka pahalanya di-keep dulu oleh Allah, disimpan dulu sampai ia selesai tunaikan qadha-nya. Nah, Allah Ta'ala alam, ini pendapat yang paling rajih. Tetap diutamakan mengqadha terlebih dahulu. Kalaupun ingin puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, maka silakan, akan tapi konsekuensinya berarti pahala fullnya itu tetap tertunda sampai ia selesai menunaikan qadha puasa Ramadannya. Kemudian tema kita di pagi hari ini insya Allah adalah tentang sayang anak sesuai syariat. Taib, yang perlu kita pahami bahwasanya anak merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak merupakan nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita pahami bahwasanya konsep anak ini adalah konsep rezeki sebagaimana umumnya. Artinya apa? Artinya tatkala ada mungkin di antara kita yang belum dikaruniai anak, maka jangan bersedih, karena memang ini rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya rezeki itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk berikan atau Allah tahan, maka ini betul-betul hak dari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang punya anak pun bisa jadi ujian, bisa jadi ujian, karena sebagaimana rezeki pada umumnya, seperti harta misalkan, harta ini bisa berupa nikmat, bisa juga berupa ujian. Maka yang perlu kita pahami dari sini adalah sikap kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa tengah-tengah dalam menyikapi segala sesuatu, tidak berlebihan senang dan tidak berlebihan sedih, apapun itu bentuknya. Kemudian karena tadi kita sampaikan bahwa nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak, bahkan Nabi Zakaria sampai nangis-nangis di surat Maryam. Nabi Zakaria minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai anak, bahkan sudah senja usianya, bahkan istrinya sudah menopause, haidnya sudah berhenti total, baru Allah kasih anak, yaitu anaknya Nabi Yahya namanya. Nah, artinya dari sini kita paham bahwasanya pendapat sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin tentang nggak mau punya anak, atau istilah kerennya itu child free, nggak mau punya anak, maka ini adalah pemahaman yang batil, ada pendapat yang keliru. Karena bagi seorang muslim tidak boleh berpendapat demikian. Bahkan Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau memotivasi para pemuda atau orang-orang yang ingin menikah, beliau memotivasi dengan tazawwajul waludal wadud, nikahilah para wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku, kata Nabi SAW, akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lainnya. Nah, maka adanya pendapat child free ini jelas menyelisih syariat Islam yang tidak boleh kita anut.
Karena ini syubhatnya banyak, khususnya di kota. Ya. Entah bilangnya ini kan tubuh saya punya hak untuk mengatur tubuh saya kapan saya hamil atau tidak ingin hamil, ya kan? Atau saya ingin memantaskan diri terlebih dahulu sebelum memiliki anak. Nah, akhirnya sibuk memantaskan diri dengan asumsi dia, ya, akhirnya sama sekali nggak mau punya anak dan seterusnya. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, anggapan atau pendapat child free ada pendapat yang batil, menyelisih syariat, dan ini hukumnya haram. Ya, nggak mau punya anak sama sekali hukumnya haram. Kemudian karena anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka sejatinya yang namanya nikmat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak merupakan amanah yang besar bagi seluruh orang tua. Ya, titipan. Sebagaimana kita dititipi sehat, ya, dititipi ilmu, dititipi harta, semuanya. Ya. Ini semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga baik-baik. Nah, karena anak ini adalah amanah, maka wajib bagi kita semua untuk mencintai dan menyayangi putra-putri kita. Ya. Bahkan ini memang fitrah manusia. Ya, ini memang sudah fitrah manusia. Bahkan bukan hanya manusia, ya, hewan pun sangat mencintai anak-anak mereka. Ya. Maka sangat aneh apabila ada orang tua yang beberapa kali kita dengar beritanya membuang anaknya, menyiksa anaknya. Ini sudah keluar dari fitrahnya. Ya, berarti fitrahnya sudah terkotori. Ya. Karena fitrah manusia, bahkan fitrah hewan, itu mencintai dan menyayangi anak. Nah, akan tetapi banyak yang gagal paham terhadap makna cinta dan sayang terhadap anak. Nah, untuk itu di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang itu merupakan hak anak yang wajib ditunaikan oleh seluruh orang tua, ya, sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Ya. Nah, di sini anak akan membagi menjadi dua, yaitu hak anak sebelum dilahirkan dan hak anak setelah dilahirkan. Yang pertama, hak anak sebelum dilahirkan atau mencintai anak sebelum anak itu kita lahirkan. Di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada anak kita adalah menjadi orang tua yang baik, meskipun anak tersebut belum ada. Ya, jadi betul-betul kita memperbaiki diri sebelum Allah Subhanahu wa taala titipkan anak kepada kita. Nah, yang sudah terlanjur bagaimana? Ya, yang sudah terlanjur punya anak tapi masih merasa dirinya belum baik, ya maka terus memperbaiki diri. Ya, tidak ada istilah terlambat ya, untuk menjadi pribadi yang baik. Ya, maka terus bagi kita semua, ya, terus belajar. Apalagi zaman sekarang sangat mudah ya, akses untuk kita belajar di internet kah, di YouTube kah, di Facebook kah, ya. Kita belajar ilmu-ilmu agama secara umum, ilmu parenting anak secara khusus, maka kita pelajari ini, ya, agar jangan sampai anak-anak kita dididik dengan pola asuh yang keliru atau yang salah. Ya. Makin yang pertama, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Maka kewajiban kita selaku orang tua wajib untuk senantiasa memperbaiki diri. Ya. Kemudian yang kedua,
anak berhak untuk didapatkan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Anak berhak didapatkan atau diperoleh dengan cara yang baik sesuai syariat. Artinya apa? Yang pertama, berarti kalau mau punya anak ya menikah. Ya, tidak boleh berzina. Ya. Atau sebelum berhubungan tubuh ya, dengan pasangan, dengan suami, maka berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu. Kemudian atau kita kenal dengan istilah bayi tabung ya. Nah, bayi tabung hukum asalnya boleh, akan tapi perlu diperhatikan tata caranya. Bayi tabung yang diperbolehkan oleh syariat hanya jikalau dengan metode mengambil sel sperma dari suami ya, dan dimasukkan ke sel telur istri, kemudian dikembangkan di luar rahim. Nah, ini boleh. Adapun selain ini maka hukumnya haram. Ya, karena banyak metode-metode bayi tabung, itu sangat banyak. Di antaranya entah itu nanti ada donor sperma kan dari sperma pria lain, atau sel telurnya sel telur wanita lain, dan seterusnya. Yang diperbolehkan dalam Islam, ya, bayi tabung hanya kalau sel sperma suami disuntikan kepada sel telur istri, kemudian dikembangkan di luar rahim. Ya, nah ini boleh. Dan rahimnya pun nggak boleh rahim wanita lain ya. Tadi kan dikembangkan di luar rahim istrinya, maksudnya di alat. Ya, kemudian disuntikan kembali ke rahim istrinya. Kalau dikembangkan di rahim wanita lain, maka ini pun tidak boleh. Hukumnya haram. Ini tentang bayi tabung. Ya, maka perlu diperhatikan. Ya, tatkala kita ingin mempunyai anak, ingin memiliki anak, maka anak berhak untuk didapatkan, diperoleh dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, anak berhak untuk dilahirkan. Ya. Setelah kita hamil, ya, kemudian merasakan letihnya hamil, beratnya hamil, ya, maka itu merupakan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para ibu. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersabar ya, dalam masa hamil. Nah, dari sini perlu diperhatikan. Yang pertama tentang hukum aborsi atau menggugurkan kandungan. Hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum aborsi atau menggugurkan kandungan ya, sengaja. Ya, maka hukumnya adalah haram. Kecuali ada beberapa sebab, kecuali kalau memang itu dinilai yang terbaik oleh medis atau oleh dokter. Ya. Contoh misalkan nggak bisa diselamatkan dua-duanya, harus milih ibunya atau anaknya, maka pilih ibunya. Ya, maka pilih ibunya karena janinnya masih bisa digugurkan dan seterusnya. Intinya baru diperbolehkan kalau memang di situ ada maslahat ya. Dan ini harus berdasarkan keterangan medis ya, nggak boleh yang lain, nggak boleh misalkan sembarang orang gitu ya, ini nggak boleh, harus berdasarkan keterangan medis. Kemudian hukum azal ya, hukum azal. Ya. Hukum azal ada beberapa bagian. Yang pertama, hukum azal adalah haram. Ya, hukum azal adalah haram jika tanpa persetujuan istri. Ya, ini yang pertama. Ya, keadaan pertama haram kalau tanpa persetujuan istri. Ya. Jadi para istri ya, berhak menentukan suaminya ya,
mau azal atau tidak. Ya, kalau istri sudah bilang enggak azal, ya sudah, berarti haram hukumnya untuk melakukan azal. Ya. Kemudian keadaan yang kedua yang diharamkan azal adalah karena takut miskin. Nah, ini kebiasaannya masyarakat jahiliyah. Ya, kebiasaannya masyarakat jahiliyah. Ya, takut miskin kalau punya anak. Ya. Nah, ini yang pertama, hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya makruh. Ya, hukumnya azal makruh. Kalau keadaannya tidak ada tujuan yang jelas. Kalau tidak ada tujuan yang jelas. Ya. Atau sekedar menunda kehamilan. Tujuannya apa? Ya, nggak ada tujuan apa-apa, cuma pengen menunda saja. Ya. Atau belum siap hamil lagi. Nah, ini hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh kalau tujuannya jelas. Boleh kalau tujuannya jelas. Entah tujuannya karena ingin mengatur jarak umur, ya, agar antara anak yang satu dengan yang lainnya mendapatkan ASI yang optimal, gizi yang baik, pendidikan yang bagus, dan seterusnya, baru mau punya anak lagi. Nah, ini boleh. Ya. Atau fokus, ternyata setelah melahirkan anak pertama sakit, misalkan di sesar misalkan, ya, maka fokus penyembuhan terlebih dahulu, maka ini tidak masalah. Nah, ini 3 hukum azal. Dan hukum KB atau alat-alat kontrasepsi ini dikiaskan dengan hukum azal ini. Anda ulangi tadi, yang pertama haram, ya berarti segala jenis alat kontrasepsi hukumnya haram kalau tanpa persetujuan istri atau tanpa persetujuan suami, atau karena takut miskin kalau punya anak lagi. Kemudian yang kedua, makruh kalau hanya sekedar menunda kehamilan. Ya, tidak ada tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga, boleh ya, kalau memang tujuannya jelas, entah karena kesehatan atau ekonomi atau pengasuhan anak, maka ini hukumnya boleh. Tapi itu tadi 3 hak anak yang wajib kita tunaikan selaku orang tua, ya, sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap anak, meskipun anak tersebut belum dilahirkan. Tapi setelah anak itu dilahirkan, ada beberapa hal pula yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini yang paling pertama, disunnahkan untuk memberitakan kabar kelahiran anak. Disunnahkan untuk memberitakan atau memberikan kabar gembira atas kelahiran anak. Ini hukumnya sunnah. Karena ini kebiasaannya para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan yang mendengar disunnahkan untuk mendoakannya. Entah barakallahu laka fil mawhubi laka dan seterusnya, ya, atau barakallahu fik, ya, sekedar barakallahu fik ini nggak masalah, ya. Atau sekedar apalagi ja'alahu mubarakan li ummati Muhammad, ini pun boleh, apapun bentuk doanya, karena tidak ada yang datang langsung dari Nabi SAW doa tatkala mendengar berita kelahiran bayi, ya, tidak ada, tidak ada doa khusus yang datang dari Nabi SAW terkait dengan tatkala kita mendengar berita kelahiran bayi. Artinya apa? Kalau tidak ada doa khusus, maka kita dipersilahkan untuk doa apapun. Ya. Dan doa yang ada, ya, barakallahu fil mawhubilaka atau ja'alahu mubarakan li ummati Muhammad, ini dinisbatkan kepada para ulama, entah itu Al-Hasan Al-Basri, Said bin Musayyib, dan seterusnya, ya. Maka diperbolehkan. Makanya tadi Anda sampaikan sekedar barakallahu fik saja boleh, ya, barakallahu fik, intinya mendoakan keberkahan untuk si
bayi. Nah, ini yang pertama. Ya, selaku orang tua, ya, disunnahkan untuk memberitakan kabar gembira. Ya, jadi jangan diam-diam. Ya. Jangan diam-diam seolah tidak bahagia, ya kan? Kalau diam-diam anak lahir, kemudian diam-diam saja kok seperti tidak bahagia gitu. Nah, maka tampakkan kebahagiaan kita tatkala anak lahir dengan menceritakan ke orang-orang. Ya, maka ini hukumnya sunnah. Baik, kemudian yang kedua, menyambut bayi dengan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah bayi tersebut lahir, kita beritakan kabar gembira tentang kelahirannya ya, kepada orang-orang terdekat kita, ya, keluarga, ya, kemudian tetangga-tetangga, ya, atau secara umum ya, kita posting di WhatsApp Story atau di Instagram, di Facebook, maka ini boleh, silakan. Nah, kemudian setelah itu kita disunahkan untuk menyambut bayi tersebut, tapi perhatikan harus dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, diantaranya adalah azan di telinga bayi. Ya. Saat hadisnya doif, na'am. Hadisnya doif. Ya, hadis riwayat Rafi bin Khudayj yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sanadnya doif. Bahwasanya Nabi SAW mengadani Hasan dan Husain di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Akan tetapi para ulama tidak menggunakan hadis ini dalam menetapkan sunnahnya azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Ya. Dari mana mereka mengamalkan berdasarkan perbuatan para salaf, entah itu sahabat, tabi'in atau atba' tabi'in. Artinya apa? Meskipun hadis tersebut lemah, ya, akan tetapi ada perbuatan dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana kalau ini kita perhatikan, ya, maka tidak mungkin mereka mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada landasannya, ya kan? Kan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka dicap sebagai generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Manusia terbaik atau generasi terbaik adalah generasi zamanku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti mereka. Nah, di antara yang mereka biasa lakukan adalah mengadzani dan mengiqamahkan bayi yang baru lahir. Bahkan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ini hukumnya sunnah. Ya, mengatakan ini hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Nah, tujuannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud. Tujuannya adalah agar ini penting nih. Ini tarbiyah yang penting dalam Islam. Agar yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid. Ya, ini hikmahnya. Ya. Kan kalimat-kalimat azan ya, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ini semuanya kalimat tauhid. Nah, tujuannya apa? Agar si anak tersebut meresapi, meskipun belum paham ya, akan tapi kalimat-kalimat tersebut meresap ke dalam hati anak tersebut, karena itu yang pertama kali ia dengar. Ya. Agar apa? Harapannya agar lebih istiqamah dalam menjalankan akidah Islamiyah. Karena tatkala anak itu besar atau tumbuh dewasa, ia akan menerima banyak informasi, ya kan? Yang mana informasi ini banyak salahnya, yang sedikit benar, yang benar sedikit. Ya. Nah, untuk itu makanya hikmahnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, mengapa disunahkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar yang pertama kali ia dengar adalah kalimat-kalimat tauhid. Kalimat-kalimat, kata-kata, lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
mentahnik. Ya. Mentahnik itu kita ambil kurma, ya, kemudian kita kunyah sedikit, ya, sampai agak halus, kemudian kita tempelkan ke langit-langit atas, ya, rongga mulut bayi. Ya. Atau kalau zaman sekarang mudahnya pakai sari kurma. Ya. Kalau misalkan nggak berani pakai kurma beneran, takut keselak Ustaz, iya, khawatir kita. Ya. Boleh pakai sari kurma. Ya, kita colek sari kurma itu, kemudian kita tempelkan ke langit-langit rongga mulut anak. Tujuannya ini pun dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tujuannya agar menguatkan apa bahasa kita, anggota mulutnya, entah menguatkan gusi-gusinya, gigi-giginya akan tumbuh kelak, ya, kemudian indera perasanya dan seterusnya. Ya. Ini hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, dengan cara mentahnik bayi. Ya, itu tadi ya caranya, atau biar mudah. Ya, kalau zaman sekarang alhamdulillah semuanya mudah. Ya, tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Itu tadi pakai sari kurma. Sari kurma apapun itu, mau mereknya Sahara kah atau Zahra kah, Shifa atau apapun mereknya ya. Ya. Kemudian yang ketiga menyambut bayi adalah dengan mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya. Kemudian diapain rambutnya? Ditimbang. Rambut bayi tersebut ditimbang. Kemudian disedekahkan senilai perak. Contoh misalkan harga perak 50.000 misalkan per gram. Setelah kita cukur rambutnya, kita timbang, oh ternyata dapat nih 3 gram. Nah, berarti kita disunahkan untuk mengeluarkan sedekah senilai 3 gram perak. Atau kalau 1 gramnya bernilai 50.000, berarti 150.000. Ya, jadi cukur rambut bukan sekedar tradisi, ya, atau bukan sekedar adat yang setelah itu rambutnya dibuang begitu saja. Enggak. Dalam Islam, setelah cukur rambut, ditimbang rambutnya, kemudian orang tuanya bersedekah, ya, senilai perak, ya, sesuai dengan gramasi atau berat rambut tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, untuk menyambut bayi selanjutnya adalah dengan akikah, ya, akikah. Ya. Dan akikah hukumnya sunnah muakkadah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah, enggak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Untuk anak laki-laki 2 kambing. Untuk anak perempuan 1 kambing. Boleh juga kalau kurang mampu. Ya. Punya anak laki-laki tapi mampunya 1 kambing, ya sudah akikahkan 1 kambing boleh. Ya. Atau nggak mampu akikah sama sekali, ya sudah nggak masalah, ditunda akikahnya. Karena akikah akikah mencukur rambut dan memberikan nama, ya, itu disunahkan di hari ke-7 dan kelipatannya. Berarti hari ke-7, ya, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28, dan begitu seterusnya. Ya. Kalau nggak mampu sama sekali, ya sudah gugur syariatnya. Tidak perlu memberatkan diri. Nah, sebagian orang keliru di zaman sekarang. Ya. Kecilnya tidak pernah diakikahkan oleh orang tuanya, kemudian sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa merasa mampu untuk membeli kambing. Ia beli kambing sendiri, ia akikahkan dirinya sendiri. Ini keliru. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Kalau memang nggak mampu, ya sudah. Dan itu tanggung jawab orang tua, bukan anak. Meskipun anak tersebut sudah dewasa,
Kalau belum diakikahkan ya nggak masalah. Ya, tidak perlu ia mengakikahkan dirinya sendiri. Atau misalkan orang tuanya bilang, saya dari kecil nggak pernah diakikahkan oleh orang tua, oleh kakek nenek kamu misalnya. Kemudian orang tuanya meninggal, ia akikahkan mayat ayah dan ibunya. Ini pun semakin jauh. Nah, maka perlu diperhatikan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah ini ditinggalkan kalau memang ada alasannya, nggak masalah. Ya, tidak perlu memberatkan diri. Ya, karena kalau memang itu harus dilakukan ya hukumnya wajib, nggak mungkin sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena pasti ada yang tidak sanggup untuk melakukannya, makanya hukumnya disunahkan. Kan gitu. Termasuk diantaranya adalah akikah. Maka untuk orang tua jangan terlalu memusingkan. Ya, kalau memang sanggup akikahkan, dan itu hukumnya sunnah muakkadah dan pahalanya besar. Kalaupun tidak sanggup semampunya, kalaupun tidak mampu sama sekali ya sudah, tidak usah diakikahkan. Ini pun tidak masalah. Ya. Kemudian itu sambutan terhadap anak yang baru lahir. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anak berhak mendapatkan nama yang bagus. Anak berhak mendapatkan nama yang bagus. Dan kata Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau wanita berarti tinggal diganti amah, amatullah dan amatur rahman. Kemudian di antara fikih nama juga ini, ya, disunahkan satu kata. Ya, disunahkan satu kata. Ya, Abdullah ya sudah Abdullah saja. Ya. Atau Muhammad saja. Kalau kita di Indonesia kan enggak. Ya, Muhammad Abdullah Ibrahim. Muhammad siapa? Ishak Ilyas. Banyak, ya. Muhammad depannya, kemudian punya nama tengah, punya nama belakang. Nah, hikmahnya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga. Ya. Ini adalah bahasa kita konspirasi orang-orang kafir untuk mengaburkan nasabnya orang-orang Muslim. Kenapa? Karena kita kaum muslimin nama yang lebih dari satu itu dinisbatkan kepada ayah dan kakek. Ya, dinisbatkan kepada ayah dan kakek. Contoh misalkan Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya. Ini dinisbatkan kepada kakek. Muhammad bin Idris bin Syafi'. Ini nama dia, nama ayahnya dan nama kakeknya. Nah, orang-orang kafir ingin mengaburkan nasab kaum muslimin. Ya, agar kaum muslimin tidak lagi berbangga dengan nasab. Dan ini terbukti ya. Kebanyakan orang Indonesia nggak paham nasab. Iya. Orang Indonesia nggak paham nasab, cuman di beberapa daerah saja yang betul-betul memang masih menjaga garis keturunannya atau nasabnya. Mayoritas daerah di Indonesia sudah kabur nasabnya, tidak dijaga atau tidak dipelajari. Ya, oleh karena itu dalam Islam disunahkan nama hanya satu suku kata. Ya, meskipun di Indonesia sendiri ya, ada peraturan nama minimal 3 suku kata. Ya sudah. Kalau begitu, ya mau nggak mau, ya mau nggak mau. Alasannya karena kalau butuh pemberkasan itu lebih mudah. Ya, karena buat paspor sekarang minimal harus 3 suku kata, nggak boleh 2, nggak boleh 4. Ya, makanya ini sudah peraturan daerah ya sudah kita ikuti akan. Tapi hukum asalnya yang disunahkan adalah kita memberikan nama anak dengan satu suku kata saja. Kemudian yang perlu kita pahami pula bahwasanya
disunahkan untuk merubah nama. Ya, disunahkan untuk merubah nama. Kalau memang nama tersebut maknanya jelek atau maknanya buruk. Ya. Ada sahabat ditanya oleh Nabi SAW. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Man anta, siapa kamu? Artinya maksudnya siapa nama kamu? Dia jawab hazin. Ya, hazin apa artinya hazin? Orang yang senantiasa bersedih. Lihat namanya, dikasih nama hazin sama orang tuanya. Kemudian dirubah oleh Nabi SAW. La anta sa'id. Bukan, kamu bukan hazin, tapi kamu adalah sa'id, orang yang senantiasa berbahagia. Ya, jadi yang tadinya bersedih jadi berbahagia. Ya, jadi disunahkan untuk merubah nama kalau memang makna nama tersebut adalah jelek atau buruk. Adapun nama tersebut memiliki makna-makna meskipun tidak Islami, maka ini tidak perlu diubah. Ya, tidak perlu dirubah. Contoh misalkan nama Anda sendiri misalkan Jody Hardiansyah. Apa maknanya? Anda pun nggak tahu maknanya apa. Ya. Apakah disunahkan dirubah? Ya enggak. Yang disunahkan dirubah ini perlu diperhatikan. Yang disunahkan dirubah adalah jikalau nama tersebut memiliki makna yang jelek atau buruk. Ya. Kalau memang nama tersebut memiliki makna eko misalkan, artinya anak pertama atau anak satu-satunya, anak tunggal, maka ini yang nggak perlu dirubah. Kan maknanya tidak menyelisih syariat atau maknanya bagus ya, atau tidak buruk. Nah, maka tidak perlu dirubah. Kemudian boleh pula kita menamakan anak-anak kita dengan anak-anak para nabi. Ya, nama-nama para nabi. Ya. Muhammadkah, Isa, Ilyas, Yusuf, Yunus, boleh. Ya. Dan ini disunahkan, dianggap sunnah oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian meskipun nama nabi tersebut nama nabi Bani Israel, karena ada beberapa nama nabi Bani Israel yang tidak terkenal, ya, seperti Samuel, Daniel, Hezkiel, apalagi Sam'un. Ya, ini nama-nama nabi Bani Israel. Ya, maka boleh kita menamakan nama anak kita dengan Daniel. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Adapun menamakan anak dengan nama malaikat, ini para ulama bersisi pendapat. Sebagian bilang boleh, sebagian bilang makruh. Ya, tapi tidak sampai derajat keharaman. Ya, memberikan nama anak Jibril misalkan, atau Mikail, atau Israfil. Nah, ini sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi memakruhkan. Ya, sedikit yang bilang haram. Tapi itu saja mungkin. Kemudian yang keempat, di antara bentuk sambutan anak adalah mengkhitan. Anak tersebut dikhitan, disunat. Ya. Untuk bayi laki-laki hukumnya wajib. Ya. Untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Untuk anak perempuan hukumnya sunnah. Khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib, untuk anak perempuan hukumnya sunnah. Ini pun disunnahkan di hari ke-7 atau kelipatannya, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Ya, mengkhitan bayi. Kemudian bagaimana hukum menindik bayi? Ya, telinganya. Ya. Di sini jumhur ulama atau mayoritas para ulama membolehkan. Ya. Apabila bayi tersebut perempuan, maka diperbolehkan menindik telinganya. Ya, tapi telinga saja. Ya, adapun menindik yang lainnya, maka ini hukumnya haram. Ya, begitupun wanita tatkala dewasa, ya, ditindik misalkan hidungnya ditindik pakai pakai anting hidung misalkan, ini hukumnya haram. Atau bibirnya ditindik, ya, dia kasih anting, hukumnya haram. Alisnya ditindik, hukumnya haram. Ya, yang boleh ditindik hanya telinga. Dan telinga pun
apa ini bahasa kita ya? Di dagingnya itu ya, bukan di daun telinganya. Ya, di dagingnya itu. Ya, kalau di daun telinganya haram hukumnya. Ya, meskipun sudah dewasa. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, adalah anak ya, berhak untuk disusui selama minimal 6 bulan sampai 2 tahun penuh. Minimal 6 bulan sampai batas 2 tahun penuh. Dan yang lebih afdol adalah disusui 2 tahun penuh. Yang paling afdol, yang paling utama adalah disusui selama 2 tahun penuh. Setelah 2 tahun baru disapih. So, bagaimana jika ASI dan empasi, makanan pendamping ASI? Ya silahkan. Ya, yang penting sebisa mungkin sebelum usia 2 tahun jangan dulu disapih. Ya, tetap harus disusui. Dan ini yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian yang keenam, anak berhak diasuh langsung oleh orang tuanya. Ya, dan mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya. Ulangi. Ya. Anak berhak untuk diasuh langsung oleh orang tuanya, dididik langsung oleh orang tuanya. Ya. Makanya untuk para ibu yang masih ada pekerjaan di luar dan sekiranya itu mengganggu pola asuh anak, pola pendidikan anak di rumah, maka lebih baik berhenti. Ya, lebih baik berhenti. Ya. Atau kalaupun tidak mengganggu maka silahkan. Sebentar misalkan sekedar ngajar gitu, ngajarkan dari pagi sampai siang. Ya. Kemudian diperbolehkan bawa anak oleh pihak sekolahnya, maka ini silakan, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau memang sampai si anak ini kurang asuh, kurang pendidikan bahkan dari orang tuanya sendiri, maka harus diutamakan anak, bukan anak orang lain. Anak sendiri dulu diutamakan. Ya. Dan begitu pula para ayah. Ya. Nanti nasihati suami-suaminya ya, pulang kerja, ya tengok dulu anak-anaknya, ya, ajak main, ajak ngobrol, ajarin sesuatu. Ya. Jadi kewajiban suami atau ayah bukan hanya menafkahi, ya, bukan hanya menafkahi, tapi juga mengasuh dan mendidik. Ya. Maka ini perlu kerjasama, baik dari ayah maupun dari ibu. Ya. Kemudian yang ketujuh, anak berhak mendapatkan nafkah yang halal. Bukan hanya banyak, tapi juga harus halal. Oleh karena itu kalau kita buka kitab-kitab fikih, ya, itu kebanyakan atau seringnya pembahasan tentang pernikahan itu setelah pembahasan tentang fikih muamalah. Nah, ini rahasianya. Anda ulangi, dalam kitab-kitab fikih seringnya pembahasan tentang nikah dan kehidupan setelah pernikahan, ya, itu datang setelah fikih muamalah, fikih jual beli, sewa menyewa, pokoknya fikih harta. Rahasianya apa atau alasannya apa? Ini merupakan isyarat dari para ulama agar setiap orang belajar fikih harta dulu sebelum memiliki keluarga, sebelum menikah dan punya anak. Ya, harus paham fikih muamalah. Jangan sampai menafkahi anak istri atau menafkahi anak dengan harta yang haram, entah sadar atau tidak. Ya. Kenapa? Karena perhatikan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa,
Beliau di situ menjelaskan tentang efek negatif harta haram terhadap keluarga, di antaranya adalah anak. Ya. Seorang anak yang dinafkahi, diberikan makan dengan harta yang haram, ini akan menghalangi ilmu masuk ke dalam hatinya. Ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ulangi, seorang anak yang diberikan makan atau diberikan nafkah dengan harta yang haram akan menghalangi ilmu masuk ke dalam dirinya, ya, ilmu agama khususnya atau ilmu secara umum, atau bahasa mudahnya memperlambat kecerdasannya, ya. Maka perlu diperhatikan ini, jangan sampai kita sebagai orang tua malah menjadi sebab terhalangnya anak kita dari barokah. Kita ingin anak kita mendapatkan berkah atau bahkan menjadi pribadi yang berkah, tapi jangan sampai kita justru malah menjadi penghalang itu sendiri. Nah, oleh karena itu, bagi kita semua, ayo kita pelajari fikih muamalah. Ya, sebelum atau meskipun sekarang sudah punya anak, ya, terus belajar tentang fikih muamalah, mana harta yang haram, mana harta yang halal. Ya. Dan ingatkan juga para suami, ya, jangan pernah nafkahkan istri dan anak dengan nafkah yang haram. Ya. Kemudian yang kedelapan, anak berhak diperlakukan secara adil. Ya. Anak berhak diperlakukan secara adil. Nah, ini kalau yang punya 2 anak atau lebih. Ya. Maka jangan sampai pilih kasih. Jangan sampai menganggap salah satu anaknya merupakan pembawa bencana, pembawa sial, dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Ya, tidak boleh orang tua beranggapan seperti itu. Wajib memperlakukan anak secara adil. Ya, dan adil di sini nggak mesti sama, ya. Adil di sini nggak mesti sama. Ya, maka ini diperhatikan semuanya. Ya. Kalau misalkan adiknya dibelikan baju baru, ya, maka kakaknya pun dibelikan baju baru atau dibelikan barang baru yang lainnya. Ya. Sebagai bentuk keadilannya atau yang lain sebagainya. Makanya perlu diperhatikan. Intinya tidak boleh bagi orang tua, hukumnya haram, ya, untuk pilih kasih terhadap salah satu anaknya. Ya. Kemudian yang ke-9, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan bagus. Ya. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan bagus. Ya. Memang kita sadari kebanyakan orang tua di zaman sekarang merasa tidak bisa mengasuh anaknya atau mendidik anaknya secara langsung, butuh bantuan guru. Maka pilih sekolah yang baik, sekolah yang bagus untuk anak-anak kita. Ya. Pilih sekolah yang memang mengajarkan di situ Al-Quran, hadis-hadis, ada hafalan Al-Qurannya, ada hafalan hadisnya, ya. Dan hindari sekolah-sekolah yang mengajarkan anak hal-hal yang menyelisih syariat. Contoh misalkan anak diajarkan misalkan menyanyi, ya, menggambar makhluk hidup. Menggambar boleh, tapi kalau menggambar makhluk hidup ini nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Nah, ini kan perlu guru untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, kita pilih sekolah yang baik dan bagus, ya, untuk anak-anak kita. Entah itu dari PAUD, ya, dari TK, kemudian naik ke jenjang SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan. Ya. Bukan berarti tatkala anak itu sudah dewasa, sudah dilepas begitu saja. Ini pun keliru. Ya. Kalau kata ulama pendidikan, kuncinya ada pada 7 kali 3.
Maksudnya apa 7 kali 3? Yang pertama, la'ibhu sab'an. 7 tahun pertama pola pendidikannya adalah dengan cara bermain. Dari usia 0 sampai 7 tahun. Ya, dididik sambil dengan bermain, entah bermain permainan ya, atau dengan alat peraga. Ya. Ini di 7 tahun pertama. Kemudian 7 tahun kedua, wa adibhu sab'an. Di 7 tahun kedua masuk usia ke-8 atau ke-7 sampai ke-14 ya, maka ini baru ditanamkan nilai-nilai agama atau adab, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya, ini di 7 tahun kedua. Kalau di 7 tahun pertama jangan bilang sebisa mungkin nggak boleh bilang jangan atau nggak boleh, bilang ini nggak baik ya, ada yang lebih baik, semestinya kamu begini, begitu, dan seterusnya ya. Sebisa mungkin hindari kata jangan atau nggak boleh di 7 tahun pertama. Nah, di 7 tahun kedua baru kita tanamkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang baik, mana yang buruk. Karena di 7 tahun kedua sudah masuk usia tamyiz dan balik. Ya, dia sudah punya nalar berpikir mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya atau orang lain. Nah, di sini baru diajarkan mana baik, mana buruk. Kemudian di 7 tahun ketiga, ya, ini usia-usia anak SMA sampai perkuliahan, wasahibhu sab'an, dianggap sahabat. Ya, artinya apa? Pola pendidikannya adalah diskusi, bukan disetir. Ya, ini kita rasakan ada beberapa anak yang selama ini nurut karena disetir orang tuanya, tapi begitu sudah tidak nyaman dia berontak. Belum lama ini Anda dapat kisah yang sebetulnya menyedihkan, tapi ada hikmahnya. Ada akhwat mahasiswi LIPIA Jakarta, Fakultas Syariah. Ini fakultas yang paling bergengsi di LIPIA Jakarta sebenarnya, dan masuknya sulit. Anak-anak pun dulu masuknya sangat sulit. Nah, dia ini SMP-nya di Bukhari, SMP-nya di Imam Bukhari Solo, SMA-nya di Al-Irsyad Tengaran, kemudian melanjutkan pendidikan di LIPIA Jakarta Fakultas Syariah. Wal'iyadzubillah, sebelum Ramadan tahun ini sudah tidak terlihat lagi cahaya ilmunya. Artinya apa? Ya, cadarnya dilepas, jilbabnya dilepas, gamisnya dilepas, ya kemana-mana ya sudah pakai baju apa adanya begitu, kayak ya seperti itu, seperti orang yang tidak pernah belajar ilmu. Usut punya usut, ternyata selama mengenyam pendidikan di pesantren dia sangat disetir oleh orang tuanya. Sama sekali tidak ditanyakan kamu pengennya apa, pengennya kemana, pengen sekolah di mana ya. Kalaupun saat si anak ini mengungkapkan keinginannya, selalu disangkal oleh orang tuanya dengan alasan abi, umi tahu yang terbaik buat kamu. Ini hati-hati ya, khususnya di 7 tahun ketiga tadi. Pola asuh anak yang sudah dewasa ya, usia 14 atau 15 sampai 21 bahkan sampai seterusnya ya, ini pola asuh yang diskusi ya. Jadikan ia sahabat, jadikan dia teman. Sebisa mungkin orang tua menjadi teman curhat anaknya ya. Jangan sampai tadi masih ada pola pikir tadi ya, abi umi atau ayah ibu ya, tahu yang terbaik untuk kamu, kamu sudah nurut saja ya, ini perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian tadi ya, bukan berarti dilepas begitu saja ya. Tatkala di usia dewasa kita sudah diskusi dan si anak ini punya pilihannya, ya sudah, silahkan dukung, doakan, dan nasihati terus. Contoh misalkan beberapa santri kita misalkan di Al-Mansur, ada beberapa yang ingin sekolah di umum, di kampus-kampus negeri misalkan UNESA, UNAIR,
ITS, UB, dan seterusnya. Ya, nah ini silahkan, kita persilahkan, tapi terus kita nasihati dengan istiqomah, ya, pelihara jenggot bagi yang cowok, ya, tetap berjilbab lebar meskipun tidak bercadar bagi yang akhwat, ya, tetap baca Al-Quran, murojaah, hadiri majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Ya. Ini harusnya kita lakukan, ya, untuk tadi ya 7 tahun ketiga. Jadi intinya pegang 7 kali 3 ini. Ulangi tadi 7 tahun pertama pendidikan sambil bermain. Ya, entah bermain bersama kita atau dengan alat peraga atau mainan. Ya. Kemudian 7 tahun kedua baru ditanamkan nilai-nilai moral. Ya, hak batil, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya. Ya. Kemudian di 7 tahun ketiga pola pendidikannya adalah dengan cara diskusi. Ya. Kemudian yang terakhir di antara hak anak kepada orang tua yang wajib ditunaikan oleh orang tua sebagai bentuk kasih sayangnya adalah anak berhak dinikahkan dengan pasangan yang saleh dan salehah. Ya. Orang tua perlu ikut campur dengan pernikahan anaknya. Artinya dalam pemilihan pasangan ya, jangan ikut campur 100%. Intinya tawarkan. Apabila kita melihat ada anak gadis yang menurut kita dia solehah, maka tawarkan kepada anak bujang kita, ataupun sebaliknya, kita melihat anak bujang yang baik menurut kita, kita tawarkan kepada anak gadis kita. Begitu seterusnya. Kalau memang mau, alhamdulillah, nggak mau ya sudah, carikan yang lain. Ya. Atau si anak tersebut punya calon tersendiri, maka kita lihat dulu, ya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keluarganya, seterusnya. Ya. Urusan ekonomi bukan urusan nomor 1. Ya, ini yang zaman sekarang ya, banyak disorot dan disalahpahami. Artinya apa? Melihat kemapanan terlebih dahulu, dan mapan di sini didefinisikan dengan harta, dan ini keliru. Ya, mapan itu nggak mesti harta. Ya. Dia punya pas-pasan, tapi dia punya pekerjaan tetap, atau dia punya pekerjaan tetap tidak tetap, tapi dia bisa bekerja. Maka ini sudah dianggap mapan sebetulnya. Cuman memang ada beberapa orang tua yang hype gitu loh, yang menetapkan standar yang terlalu tinggi. Akhirnya kasihan anaknya. Mau sama ini nggak boleh, alasannya ini. Mau sama itu nggak boleh, alasannya itu. Akhirnya dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, yang misalkan hartanya banyak, mobilnya bagus atau kendaraannya bagus, sudah punya rumah sendiri, akan tapi waliyadzubillah ternyata melakukan KDRT setelahnya. Kan ini keliru. Ya, maka perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tentang agamanya, bagaimana ilmunya, bagaimana ibadahnya sehari-hari, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Ya. Kemudian bagaimana perilakunya terhadap orang-orang, ya, apakah kasar atau lembut, ya, penyabar, penyayang atau temperamental, ya. Kemudian baru bagaimana sisi ekonominya. Kalaupun ada kekurangan, maka orang tua dianjurkan untuk membantu ekonomi anaknya yang meskipun sudah menikah. Jangan teman-teman sudah menikah, kamu kan sudah menikah, ya sudah urus diri kamu sendiri, rumah tangga kamu sendiri. Enggak. Ya, tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Orang tua tetap bertanggung jawab terhadap ekonomi anak kalau kesulitan. Ya, catatannya kalau kesulitan. Kalau memang tidak atau masih dalam batasan pas-pasan, ya, maka ini tidak diberikan atau tidak dibantu, tidak masalah. Tapi kalau sudah kekurangan maka dibantu. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita baca beberapa pertanyaan. Saya pernah dengar bila akikah itu bisa untuk menebus sifat-sifat buruk anak. Apakah ini benar? Tidak ada dalilnya. Anggapan-anggapan seperti ini tidak ada dalil dan perlu dalil. Ya. Nah, akikah kenapa disyariatkan? Di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan hasad
dari orang-orang sekitar dan untuk menunjukkan kegembiraan kita terhadap kelahiran anak tersebut. Artinya apa? Perhatikan. Kalau kita memiliki bayi yang baru lahir, kemudian misalkan tetangga kita ada yang baru keguguran misalkan, qadarullah, ya, atau lama belum punya anak, ya, otomatis ada rasa iri, ya kan? Dan ini manusiawi. Iri itu manusiawi. Tapi kalau sudah hasad, sudah dengki, nah ini baru ada campur tangan syaitan. Ya. Kalau sekedar menginginkan apa yang dimiliki oleh saudara kita, misalkan tetangga sudah punya anak lagi misalkan, kita kok belum, nah ini wajar, ini manusiawi. Tapi kalau sudah hasad, nah ini yang bahaya. Nah, makanya disyariatkan akikah. Kita yang punya nikmat, kita kasih, berbagi nikmat tersebut, ya, kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan nikmat tersebut, ya. Kemudian juga menampakkan kegembiraan kita. Nah, ini diantara ciri khas syariat Islam tatkala bergembira adalah makan-makan, ya. Jadi keliru kalau ada acara sedih-sedih tapi makan-makan. Ya, sedih tapi makan-makan, kan ini nggak ada korelasinya gitu. Seneng makan-makan, iya, baik. Tapi kalau sedih, ujung-ujungnya makan-makan, nggak jadi sedih. Ya, karena yang namanya makan, kepuasan perut, ya, itu akan berbanding lurus dengan rasa bahagia. Dan ini sesuai dengan ilmu psikologis, ya. Kalau perut kenyang, ya sudah senang. Ya. Kalau perut lapar, bawaannya marah, jengkel, ya enggak, capek, ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau misalkan ada acara sedih-sedihan, kemudian tapi makan-makan, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Jadi itu ya. Adapun untuk menebus sifat-sifat buruk, maka ini tidak benar adanya. Bagaimana kalau akikah mampunya daging ayam? Boleh apa tidak? Namanya berarti bukan akikah. Karena akikah itu harus dengan kambing. Adapun dengan ayam yang sudah sedekah biasa, tetap diperbolehkan, tapi namanya bukan akikah, ya, tetap sedekah biasa. Tentang akikah, apabila belum mampu akikah di hari ke-7, 14/21, tetapi tetap ingin mengakikahkan anaknya, itu apabila diganti niat untuk akikah atau lainnya. Masih gimana ini? Tetapi tetap ingin mengakikahi anaknya, itu apa bisa diganti niat untuk akikah atau lainnya, Ustaz? Nah, ini perlu diperjelas lagi. Maksudnya bagaimana, kurang paham. Akan tapi yang Anda pahami, apakah bisa diganti dengan yang lainnya? Mungkin kayak tadi dengan daging ayam atau begitu, ya. Kalau digantinya dengan daging selain kambing, maka hukumnya tadi sedekah biasa, karena akikah harus dengan kambing. Ya, kemudian kalau tetap ingin mengakikahin anaknya, ya sudah nabung dulu. Nah, kan tadi memang disunahkan di hari ke-7, 14, 21, seterusnya. Kalaupun nggak bisa, misalkan di tahun ke-7 anak sudah 7 tahun baru akikah, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Selama anak tersebut masih dalam tanggungan kita. Adapun sebelum anak itu dewasa, ya. Kalau anak tersebut sudah dewasa, maka mayoritas para ulama sudah lepas beban tanggung jawab akikah dari orang tuanya. Hah? Hutang untuk akikah boleh. Ya, berhutang untuk mengakikahkan anak hukumnya boleh dengan catatan dia bisa memastikan kapan bayarnya. Ya. Karena akikah pada hakikatnya sama seperti berkurban. Ya. Kalau dia, misal, dia berhutang untuk berkurban dan bisa bayar dicicil 3 kali, maka boleh berhutang untuk berkurban. Maka begitu pula dengan akikah. Ya. Dia berhutang kepada tetangganya, ya. Kemudian ia akikahkan anaknya, yang penting ia tahu mampu membayarnya, maka ini diperbolehkan. Bagaimana cara melatih kesabaran terhadap anak yang sedang aktif bergerak dan aktif berdebat?
Allahu alam ya. Ini belum ada pengalaman kita di sini. Ya anak nggak bisa jawab yang pertama ini. Karena anak sendiri ya belum dikaruniai anak. Bagaimana hukum mencukupkan anak ketika khawatir tidak dapat memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan yang cukup dan adil? Diperbolehkan. Tadi dihukumi seperti tadi ya. Kalau memang tujuannya jelas, tidak bisa memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan yang cukup dan adil, maka diperbolehkan. Akan tapi menjadi catatan, kekhawatiran di sini jangan sampai berupa was-was, karena was-was itu dari syaitan. Ya. Dan ini banyak yang salah paham. Ya. Berarti kalau kita khawatir boleh begitu saja langsung, enggak. Bedakan antara khawatir yang memang terbukti, ya, ada tanda-tandanya. Ya. Contoh misalkan gaji UMR Kediri misalkan. Kemudian anak 5, kalau nambah lagi nih nggak cukup ini. Ya sudah, jangan nambah. Atau anaknya sudah 3, kalau nambah lagi nggak cukup, kalau hitung-hitungan gitu, ya sudah jangan nambah dulu. Nah, ini boleh. Ya. Ini boleh. Intinya kalau tujuannya jelas, tadi ya, jelas tersebut bukan hanya perasaan tapi juga ada perhitungannya, ya, maka ini silakan diperbolehkan. Ana pernah dengar Rasul mengakikahi dirinya sendiri. Apa itu benar? Enggak benar. Ya, tidak benar. Nabi SAW yang sahih hanya mengakikahkan Hasan dan Husain, itu pun masing-masing 1 kambing. Ya, Nabi SAW hanya pernah mengakikahi Hasan dan Husain, itu pun 1 kambing. Yang harusnya 4 malah cuman 2. Bahkan anak-anaknya beliau pun tidak diakikahi. Ya, karena memang beliau hidup di kesulitan. Wanita dewasa jika dikhitan, apa itu masih masuk sunnah juga? Nah, masih termasuk sunnah. Meskipun sudah dewasa. Sama seperti orang-orang yang masuk Islam sudah dewasa, ya disunahkan dikhitan, atau yang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan. Jika anak laki-laki baru lahir, qadarullah ortunya hendak bercerai, anaknya masih bayi, belum akikah, baiknya gimana Ustaz? Jika si bayi jauh dari ibunya, apakah ayahnya tidak kita menafkahi akikah walaupun dia wajib nafkahi pasca setelah cerai? Ini masuk pada pembahasan hadhanah, namanya fikih hak asuh anak. Kalau anak tersebut usia 1 sampai 4 tahun, ya, orang tuanya bercerai. Ya. Si A dan si B bercerai, punya anak usia 3 tahun, maka harus dikasih ke ibu. Harus dikasih ke ibu. Kemudian anak usia 6-7 tahun, 6 atau 7 tahun, atau usia tamyiz, baru boleh milih. Jadi anak tersebut dihadapkan di antara kedua orang tuanya, dijelaskan oleh hakim, nah, ayah ibu kamu pengen pindah rumahnya beda. Ya. Kamu mau pilih ikut siapa? Mau pilih ikut ayah atau ikut ibu? Maka pilihan anak itu yang menjadi keputusan hakim. Ya. Sampai kalau anak tersebut sudah dewasa, baru diberikan hak penuh, mau memilih yang ikut yang mana. Kemudian tatkala orang tua bercerai, bukan serta-merta tidak menafkahi anak. Ya. Anak tetap menjadi tanggung jawabnya, meskipun bukan ada pada hak asuhnya. Contoh misalkan hak asuh ada di ibu. Nah, tetap bagi si ayah untuk menunaikan nafkah si anak. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Memang yang banyak terjadi tatkala terjadi perceraian, orang tua kandungnya atau salah satu orang tua kandungnya sudah tidak mau menafkahi dengan alasan sudah tidak ada hubungan, padahal masih ada hubungan. Ya, yang tidak ada hubungan kan dia sama istrinya atau sama suaminya. Kalau sama anaknya kan masih. Nah, ini perlu diperhatikan dan diluruskan. Ya. Allahu ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga dapat menambah kita
ilmu, semoga dapat meluruskan kembali rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, bukan sekedar kasih sayang dan cinta yang membutakan kita selaku orang tua. Semoga ini lebih memahamkan kita terhadap syariat-syariat Islam, terhadap hak-hak yang perlu kita tunaikan, ya, baik hak suami, hak istri, hak anak, tetangga, dan seterusnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.